Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafril Saidya Arif dengan NIM 18325 10794 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Akan menjelaskan tentang manajemen strategi. Dan dosen pengampu saya adalah Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM, mata kuliah manajemen strategi. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat belajar strategi, menjelaskan manfaat belajar ekonomika, menguraikan beberapa hal mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategi, menjelaskan definisi manajemen strategi, dan yang terakhir adalah mendeskripsikan peranan manajemen stakeholders. Mengapa mempelajari strategi? Strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, berkaitan dengan perilaku yang konsisten, dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi menjadi amat bermanfaat dan menjanjikan. Mengapa mempelajari ekonomika? Dalam menganalisis pengambilan keputusan, baik yang dilakukan perorangan maupun organisasional, analisis ekonomika dapat digunakan untuk mengetahui elemen kunci dari proses yang dijalaninya. Hal-hal yang harus diidentifikasi oleh model ekonomika yaitu pembuat keputusan, tujuan, pilihan, serta hubungan antara pilihan dan hasil. Globalisasi sendiri adalah artinya suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Fenomena ini melibatkan integrasi ekonomi, budaya, kebijakan pemerintah, teknologi, ilmu pengetahuan, dan pergerakan politik di seluruh dunia. Ada dua faktor penyebab globalisasi. Yang pertama adalah adanya dorongan investasi yang dimulai. Yang kedua adalah GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, merupakan penarik utama di sisi permintaan atau demand pull. Kecenderungan yang mendukung globalisasi. Yang pertama ada aliran dana dan modal semakin mudah menembus batas negara. Yang kedua, investor asing semakin giat membeli dan menjual aset finansial dan real. Yang ketiga, institusi keuangan asing semakin gencar menembus pusat keuangan dunia dan regional. Yang keempat adalah banyak perusahaan mencatatkan dan menawarkan sahamnya di pasar modal internasional. Dan yang terakhir adalah liberalisasi dan diregulasi oleh sektor finansial. Dimensi global. Terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi global memunculkan tiga mega market ekonomi dunia, yaitu MII, Amerika Utara dan Asia Timur dan Tenggara. Globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional atau disebut juga TNC. Selanjutnya adalah definisi manajemen strategi. Manajemen strategi ini terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Dan selanjutnya adalah menurut para ahli. Apa definisi manajemen strategi? Menurut para ahli, yang pertama dari Newman and Logan, perencanaan yang melihat ke depan dipadukan dengan konsep dasar. Menurut Chandler adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang serta perusahaan serta alokasi yang sedang diperlukan. Yang terakhir adalah menurut Basil Angel, manajemen strategi menurutnya adalah kebijakan dan keputusan kunci. Selanjutnya adalah manfaat manajemen strategi. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah.
Yang kedua adalah dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik. Yang ketiga adalah dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi. Pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka. Yang terakhir adalah penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Berikut ada unsur-unsur manajemen strategi dalam bentuk label. Yang pertama ada tujuan perusahaan dan perencanaan perusahaan yang menghasilkan ancaman dan peluang, keunggulan persaingan, mempertimbangkan strategi alternatif, memilih strategi, SD dan struktur, kebijakan administrasi, dan evaluasi hasil dan strategi. Semua ini adalah saling berkaitan. Pada ancaman dan peluang dan keunggulan persaingan, kita melakukan analisis. Setelah melakukan analisis, kita mempertimbangkan strategi alternatif, memilih strategi. Pada kedua unsur tersebut kita melakukan pilihan, dan setelah itu struktur, kebijaksanaan, dan administrasi. Pada bagian itu kita melakukan pelaksanaannya. Yang terakhir evaluasi hasil dan strategi, yaitu kita mengevaluasi lagi dari strategi yang sudah kita tentukan di bagian atas. Selanjutnya adalah proses manajemen strategi. Yang pertama ada analisis lingkungan, memonitor lingkungan organisasi untuk diidentifikasi kesempatan dan hambatan. Yang kedua arah organisasi, maksudnya ada indikator, sasaran, dan misi organisasi. Yang ketiga adalah formulasi strategi organisasi. Maksudnya di situ adalah kita membentuk dan menyeleksi strategi. Yang keempat implementasi strategi organisasi. Di situ adalah tindakan mengembangkan strategi dari tahap sebelumnya. Dan yang terakhir evaluasi strategi. Kita meneliti dan mengevaluasi lagi strategi yang sudah kita dapat yang dari sebelumnya. Selanjutnya adalah misi dan visi dari proses manajemen strategi. Misi menurut Craig and Grant adalah pernyataan tentang sasaran-sasaran strategi, tujuan utama, dan bagian identik perusahaan. Misinya menurut David adalah what is your business? Visi adalah keinginan atau cita-cita perusahaan, atau what do we want to become. Selanjutnya adalah goals atau sasaran. Goals atau sasaran menurut Ansoff adalah nilai pada skala yang ingin dicapai. Menurut Anthony adalah apa yang ingin dicapai organisasi. Dan menurut Gray and Rickett adalah pernyataan tentang arah organisasi. Selanjutnya adalah objektif atau tujuan. Selanjutnya adalah objektif atau tujuan. Keputusan yang memungkinkan manajemen untuk mengarahkan atau mempedomani dan mengukur prestasi. Selanjutnya adalah kunci atribut dari manajemen strategi. Yang pertama, mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Yang kedua, kita melibatkan semua stakeholders dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, membutuhkan penggabungan perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Yang terakhir adalah kita menyadari trade-off antara efisiensi dan efektivitas. Ini adalah dua cara melihat peranan manajemen stakeholder. Yang pertama, zero sum. Peranan manajemen adalah untuk melihat stakeholder berebut untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya organisasi. Yang kedua, simbiosis antar stakeholder. Maksudnya adalah manajer mengakui adanya saling ketergantungan antara para karyawan, pemasok, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Tahapan analisis. Pada tahapan analisis, yang pertama kita membentangkan hubungan antar stakeholder. Yang kedua, kita memetakan
koalisi stakeholder. Yang ketiga, kita mengidentifikasi kepentingan masing-masing stakeholder. Yang keempat, mengidentifikasi kekuatan masing-masing stakeholder. Yang kelima, kita menyusun matriks dan prioritas stakeholder. Dan yang terakhir, kita memantau kemungkinan pergeseran koalisi. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Dari saya ucapkan terima kasih.